Halo semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Y. Hari ini saya mau cerita tentang penghormatan leluhur, atau kalau di Indonesia istilahnya adalah sembahyang leluhur. Itu kalau nggak salah belum pernah ya saya bikin di video-video sebelumnya. Kalau yang dulu-dulu kan videonya lebih banyak tentang kelenteng, budaya yang ada di kelenteng, sembahyangnya, terus tentang dewa-dewi Taoisme dan sebagainya gitu ya. Kalau sembahyang leluhur secara khusus itu belum. Nah, kali ini saya mau cerita soal itu. Tapi disclaimer dulu, ini cerita berdasarkan sejarah. Jadi saya ambil dari sumbernya dari berbagai China Post, ada yang bahasa Inggris, ada yang dari Paitu yang berarti in Chinese language. Itu ya, jadi bukan dari segi keagamaan. Ya, jadi nggak akan cerita tentang tata caranya dan sebagainya, tapi murni tentang sejarahnya. Karena saya di sini juga hanya sebagai seseorang yang menyukai sejarah, seorang penulis yang menyukai sejarah, sekarang konten kreator juga. Dan saya bukan suhu, saya bukan ahli ya dalam hal yang berhubungan dengan religion apapun itu, gitu ya. Praktek penghormatan terhadap leluhur atau sembahyang leluhur di Tiongkok sudah ada sejak zaman primitif. Jadi sejak zaman sebelum adanya kerajaan-kerajaan atau dinasti-dinasti di Tiongkok. Jadi secara umum mereka, para keturunan yang ditinggalkan itu percaya bahwa orang tua dan para leluhur atau nenek moyang mereka yang sudah meninggal dunia itu akan dapat terus memberkati para keturunannya. Jadi mereka terus menyembahyangi leluhur mereka. Saya udah pernah cerita di video-video sebelumnya bahwa masyarakat di Tiongkok pada zaman dulu, zaman prasejarah atau zaman primitif dulu, itu menganut sistem matrilineal. Jadi sistem yang mengambil atau menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu, bukan dari garis keturunan ayah. Baru kemudian setelah terbentuk kerajaan-kerajaan atau dinasti itu baru berpindah ke patrilineal. Nah, ini juga yang mempengaruhi cara sembahyang leluhur. Jadi kalau pertamanya waktu masih matrilineal itu sembahyang leluhurnya lebih ditujukan kepada sesuatu yang bersifat alam, pohon lah atau apapun, atau simbol-simbol yang menggambarkan kesuburan dan sebagainya gitu. Itu baru setelah bergeser ke masyarakat patrilineal, jadi sistem kekerabatan itu kan istilahnya lebih terbentuk, lebih jelas setelah memakai garis keturunan dari pihak ayah. Jadi dimulailah pada saat itu sembahyang leluhur dengan menyebut nama leluhur mereka sendiri yang kemudian dijadikan sebagai nama klan atau nama keluarga atau marga. Nah, karena sistem patrilineal ini membuat sistem kekerabatan menjadi jelas, klan itu menjadi jelas, akhirnya muncullah suatu konsep yang tumbuh dari kesadaran bahwa tetua, orang tua, terutama ayah itu dapat melindungi anak cucunya, melindungi keturunannya, dan dapat memberkati mereka bahkan setelah mereka meninggal dunia gitu. Jadi tradisi penghormatan leluhur yang dilakukan di masyarakat yang sudah menganut sistem patrilineal itu bermula dan berkembang dari kesadaran kekerabatan bahwa yang meninggal ini adalah nenek moyang saya. Mereka yang membuat saya ada dan lahir ke dunia ini. Tanpa mereka saya tidak pernah ada gitu. Jadi penghormatan leluhur itu sesuatu yang wajib dilakukan oleh mereka untuk menghormati ya leluhur mereka, untuk menghormati sumber yang membuat mereka ada ke dunia ini. Ajaran Konfusius mengukuhkan tradisi penghormatan leluhur itu sebagai sikap laku bakti dari seorang anak terhadap orang tua atau leluhur atau nenek moyang mereka yang telah meninggal dunia. Konfusius mengajarkan bahwa bakti ditunjukkan bukan hanya pada saat orang tua itu masih hidup, tetapi juga setelah mereka meninggal dunia. Jadi nggak ada ceritanya setelah mereka meninggal dunia hubungan putus begitu aja. Dulu jadi orang tua terus setelah meninggal dunia ya udah bye gitu. nggak jadi orang tua lagi gitu. Nggak, tapi ya mau hidup mau meninggal kita berasal dari orang tua kita itu, dan orang tua kita itu berasal dari orang tuanya lagi. Jadi gitu terus berkesinambungan. Jadi itulah yang namanya nenek moyang gitu. Kita harus
terus mengingat siapa nenek moyang kita, dari mana kita berasal, supaya kita tetap tahu akar kehidupan kita gitu. Penghormatan terhadap leluhur ini ditambah juga dengan adanya kepercayaan bahwa terdapat kehidupan setelah kematian. Jadi hal itulah yang mendasari munculnya bentuk-bentuk sembahyang seperti memberikan sesajian di atas meja sembahyang dan sebagainya, karena orang Tiongkok, rakyat di Tiongkok itu percaya bahwa leluhur mereka di atas sana pun di alamnya yang baru itu tetap hidup layaknya mereka hidup sewaktu masih di dunia gitu. Saya highlight di sini bahwa pemberian sesajian di atas meja sembahyang itu memang tradisi yang berlaku di antara masyarakat di Tiongkok sejak zaman dahulu gitu. Kalau di tempat lain mungkin tradisi atau menunjukkan bakti seorang anak terhadap orang tua yang sudah meninggal dengan cara yang lain lagi. Tapi kalau di Tiongkok ini ya seperti ini gitu. Jadi bukan beneran pasti ini bahwa sesajian tersebut akan dimakan oleh orang yang meninggal, karena saya yakin di antara kita semua yang masih hidup ini belum pernah ada yang meninggal terus hidup lagi kan, belum pernah ada yang pergi ke akhirat terus lihat oh ini benar dimakan apa enggak nih sama leluhur kita yang udah meninggal dunia gitu. Ini secara real ya, secara real yang hidup terus pergi ke akhirat, bukan secara ilmu gaib atau ilmu-ilmu lainnya nggak kelihatan. Wah saya nggak tertarik deh bahas begitu-begituan, nggak science. Jadi kalau bisa disimpulkan laku bakti seorang anak terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia itu dapat ditunjukkan melalui sembahyang leluhur yang dilakukan secara rutin. Rutin maksudnya misalnya tahun ini melakukan sembahyang leluhur pada bulan 7, tahun depannya bolong, tahun depannya sembahyang lagi gitu. Tapi ini terus dilakukan secara rutin menurut tradisi yang berlaku terutama di dalam keluarga itu sendiri. Lalu ditunjukkan juga dengan pemberian sesajian, biasanya berupa makanan kesukaan almarhum semasa mereka masih hidup gitu. Lalu yang berikutnya juga ditunjukkan dengan cara membersihkan kuburan. That's why Cengbeng atau Qingming itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi rakyat di Tiongkok. Ada 3 sembahyang besar yang wajib dilakukan oleh orang Tionghoa, yaitu menjelang tahun baru Imlek. Terus Cengbeng itu hari membersihkan kuburan atau disebut di sini sebagai hari ziarah kubur, Qingming. Nah, terus satu lagi sembahyang bulan 7 di mana diyakini para arwah diperbolehkan turun ke dunia untuk mengunjungi sanak saudara mereka dan mencari makan gitu. Jadi pada 3 hari sembahyang besar itu, kalau di Cina itu memang dirayakan secara besar-besaran. Ada hari liburnya juga. Diharapkan dari 3 sembahyang besar ini apa? Keluarga berkumpul semua, melakukan sembahyang leluhur, dan sekaligus tujuan utamanya adalah mempererat hubungan keluarga, jangan sampai longgar gitu loh. Karena keluarga yang erat, keluarga yang rukun, keluarga yang bersatu itu menurut ajaran Konfusius juga merupakan salah satu laku bakti dari seorang anak terhadap orang tua mereka, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Pada akhirnya dalam sejarah Tiongkok, sembahyang leluhur atau penghormatan leluhur menjadi sebuah kepercayaan yang sangat kuat yang berakar di dalam kehidupan bermasyarakat serta tiang spiritual persatuan sebuah keluarga. Jadi kalau ada yang bertanya sembahyang leluhur itu sebenarnya agama atau tradisi, jawabannya adalah tradisi, karena di Tiongkok sendiri pun sembahyang leluhur merupakan sebuah tradisi, bukan agama. Melalui penelitian panjang dari para ilmuwan di Tiongkok, akhirnya rakyat percaya bahwa budaya dan kepercayaan itu adalah 2 hal yang selalu saling berhubungan satu sama lain. Suatu budaya yang kuat dapat membentuk sebuah kepercayaan. Sebaliknya, kepercayaan juga tidak dapat terlepas dari budaya yang berkembang di dalam suatu masyarakat. Nah, lalu ajaran Konghucu menambahkan kedua hal tersebut, budaya dan kepercayaan itu, dengan ajaran moral dan sosial yang baik. Di Indonesia sendiri, sembahyang leluhur itu masih banyak dijalankan oleh keluarga-keluarga yang masih berpegang teguh pada tradisi nenek moyang mereka, termasuk di dalam keluarga saya sendiri.
Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa sudah banyak keluarga Tionghoa lainnya di Indonesia yang sudah meninggalkan tradisi seperti ini. Bahkan banyak yang sudah tidak mengenal lagi apa sih sembahyang leluhur itu. Apalagi caranya, mereka lebih nggak tahu lagi karena memang belum pernah melakukannya sama sekali. Sebabnya ya banyak, mulai dari zaman Belanda di mana sebagian orang Tionghoa itu yang pro ke Belanda, akhirnya mereka memilih mengikuti kepercayaan orang-orang Belanda itu dan meninggalkan tradisi nenek moyang mereka sendiri. Lalu ditambah lagi dengan masa Orde Baru di mana kita semua tahu kehidupan orang Tionghoa itu sungguh-sungguh dikekang. Orang Tionghoa tidak bebas untuk mengekspresikan kebudayaannya, kepercayaannya secara terbuka. Nah, ketidaktahuan ini apakah sembahyang leluhur itu masuknya agama atau kepercayaan itu kadang juga bikin saya miris sendiri, karena banyak yang menyatakan mempercayai bahwa menyembahyangi orang tua yang sudah meninggal itu sama halnya seperti menyembahyangi setan gitu. Kalau dari logika saya, itu kan orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau orang tua kita dikatain setan, berarti kita anak setan dong, keturunan setan. Wah, ogah, kalau saya sih nggak mau dengan doktrin seperti itu, saya menolak gitu. Tapi ini bukan berarti saya menjelekan kepercayaan orang lain. Kalau orang lain mempercayai sembahyang leluhur sebagai apapun yang mereka percayai, ya udah silakan aja gitu. Tapi secara sejarah ya sembahyang leluhur ya seperti inilah yang sudah saya ceritakan panjang lebar di video ini tadi. Jadi sekali lagi saya kasih tahu di sini bahwa video saya ini sifatnya adalah sejarah. Saya menceritakan tentang sembahyang leluhur bukan dari segi agama dan bukan untuk endorse atau mengendorse agama atau kepercayaan tertentu. Saya nggak memaksa melalui video ini untuk orang lain supaya ikutan sembahyang leluhur lagi gitu bagi orang Tionghoa gitu. Nggak ada urusannya. Saya nggak suka begitu-begituan, dan apa yang saya yakini tidak pernah mengajarkan saya untuk istilahnya get member atau untuk mempengaruhi, membujuk, pokoknya mengendorse kepercayaan saya sebagai yang terbaik. Karena saya yakin semua kepercayaan baik adanya dan yang paling baik menurut orang yang mempercayainya. Tapi kita juga kan nggak bisa maksa orang lain untuk ikut sama percayanya dengan kita, apalagi untuk mengimani sesuatu yang sama seperti kita. Itu sih yang saya pegang prinsipnya. Jadi mudah-mudahan melalui video ini tidak muncul juga di kolom komentar saya sales agama. Karena jujur guys, sorry banget kalau kesinggung, saya nggak suka dimarketingin, dibujuk-bujuk, dipengaruhin apapun soal agama. Sesuatu yang buat saya sifatnya sangat pribadi, buat orang lain sifatnya seperti apa ya up to you gitu. Itu kembali kepada orangnya masing-masing. Tapi buat saya pribadi itu adalah sesuatu yang sangat private antara saya dengan yang di atas gitu. Jadi saya nggak mau dibujuk-bujuk, karena saya yakin orang yang suka membujuk-bujuk pun nggak akan suka dibujuk-bujuk gitu. Jadi ya lakukan kepada orang lain apa yang kamu inginkan orang lain lakukan terhadap kamu. Dan yang namanya sejarah ini berarti bisa dicari sumbernya di internet, entah di Chinese Google-nya sendiri, di Paitu, entah dari media-media Chinese atau di Google berbahasa Indonesia atau whatever, apapun yang bisa dilakukan ya. Sejarah-sejarah pada masa pemerintahan Hindia Belanda sampai Orde Baru atau apalah segala macam, itu pun dengan mudah kita bisa cari di Google. Jadi nggak ada gunanya debat. Menurut saya sejarahnya harusnya seperti ini, menurut saya harusnya seperti itu. Dan pada akhirnya mulai main fisik. Di video-video saya sebelumnya udah mulai ada yang main fisik. Ada yang mulai nanya, saya suku Tionghoa apa bukan? Ada yang mulai nanya, udah mulai menyatakan seharusnya sebenarnya mungkin sejarahnya lokasinya di sini, karena saya lihat muka Cece juga berasal dari daerah tersebut. Apa hubungannya muka gue sama sejarah gitu. Gitu ya. Jadi think smart aja lah, bahwa semuanya sekarang kan serba terbuka. Kita bisa menjelajah di internet sepuas-puasnya, sebebas-bebasnya. Jadi bisa dicari di situ gitu loh. Jadi sumbernya saya juga nggak asal ngoceh. Kalau cerita-cerita soal begini pasti kan ada sumbernya sendiri. Jadi silahkan dicari sendiri.
Mau percaya syukur, mau nggak syukur gitu ya, nggak masalah buat saya. Kalau nggak suka ya silahkan di skip aja, jangan dipermasalahkan. Nah kalau begitu sekian dulu video saya hari ini tentang penghormatan leluhur atau tentang sembahyang leluhur. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih buat semua yang sudah mendukung channel saya dan menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Salam.